Shalom, bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Markus yang keempat ayat 26 sampai 29. Pendek ya, nanti kita baca semuanya. Tapi sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan Tuhan berikan pada kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita baca ya dari ayat 26 sampai yang 29. Yang sudah bisa membaca bersama-sama Ibu Yohana. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulirnya penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini tentang hal kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu tentang benih. Benih itu apa? Benih itu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, yang adik-adik dengar. Entah setiap hari, entah itu waktu sekolah minggu atau pas di ibadah, yang adik dengar setiap hari, itulah benih. Nah, benih itu bisa menghasilkan buah, bisa bertumbuh atau tidak, itu tergantung sikap kita. Kita mau nggak menanam benih itu dengan baik atau tidak? Artinya, kita mau nggak melakukan firman Tuhan itu, atau hanya mau mendengarnya saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau kita cuma bilang, nanti aja kalau aku udah gede aku mau melakukannya. Loh, jangan salah adik-adik, benih itu bentuknya kecil, kadang-kadang dianggap sepele, tetapi benih yang kecil itu kalau tumbuh bisa jadi pohon yang besar, yang kuat, yang luar biasa. Jadi segala sesuatu yang besar itu dimulai dengan hal yang kecil. Jadi adik-adik jangan meremehkan firman. Firman itu yang adik-adik dengar dari masa adik-adik kecil ini harus mulai adik-adik lakukan berulang-ulang. Harus adik-adik lakukan setiap hari. Ya, kadang-kadang memang jatuh, kadang-kadang bisa dilakukan, kadang-kadang juga tidak bisa dilakukan. Tetapi saat adik-adik mulai konsisten melakukannya berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kelak saat engkau dewasa, engkau mempunyai perilaku yang baik dan benar, sehingga firman Tuhan yang kau dengar itu langsung kau responi. Mengapa dari kecil kau harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Supaya saat engkau dewasa, engkau tidak terpengaruh hal-hal yang jahat, tidak mudah beralih yang dari percaya jadi tidak percaya Yesus. Jangan ya. Karena apa? Dunia ini berubah, tapi firman Tuhan tidak akan berubah dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Berita keselamatan itu ada untuk engkau, untuk saya, untuk semua orang. Dan berita keselamatan ini harus kita menjadikan satu pribadi atau menjadi satu kekuatan kita, menjadi dorongan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ada satu peribahasa yang ibu dapatkan, dan peribahasa ini cukup menarik dan unik. Ibu Yohana baca ya. Lancar kaji karena diulang, pasah jalan karena diurut. Sebenarnya ini peribahasa yang mengajarkan orang yang melakukan segala sesuatunya secara umum ya. Walaupun ada kata kaji artinya atau mengaji gitu kan, tetapi secara umum kita bisa mengambil dari peribahasa ini, yaitu segala sesuatu harus dilakukan berulang-ulang. Segala sesuatu menjadi lancar dan mahir jika sering dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi paham. Memang kalau secara hurufiah, artinya kalau engkau sering belajar mengaji, engkau akan paham. Tetapi peribahasa ini dipakai secara umum, bukan hanya untuk orang muslim saja, tetapi secara umum kepada kita semua, mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, akhirnya kita paham, itu akan menjadi kebiasaan kita.
Dan firman Tuhan itu harus diulang-ulang adik-adik, tidak bisa hanya didengar. Saat engkau diajarkan untuk tidak mencuri. Tidak mencuri itu bukan hanya mengambil, tetapi mencontek itu juga mencuri. Contohnya lagi mencuri itu apa? Wah, ini karena saya hebat, karena saya bisa. Adik-adik sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya kau berkata bahwa semua ini asalnya dari Tuhan. Aku bisa karena Tuhan. Jadi adik-adik itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kalau adik-adik merasa bahwa semua yang adik-adik bisa karena kemampuan diri sendiri, itu artinya mencurilah. Artinya banyak ya tentang mencuri ini. Jadi makanya adik-adik dari kecil harus sering-sering bersekutu dengan orang-orang Kristen lainnya, supaya banyak pemahaman yang kau pahami dari kecil, sehingga kau percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Saat orang lain mengatakan, kalau keselamatan harus begini, engkau sudah punya pemahaman. Tidak, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak ada yang lain. Dan tema sil kita ini tahun ini adalah tentang ombak dan karang. Engkau akan diajari tentang ajaran-ajaran yang di luar sana yang tidak sesuai firman Tuhan, sehingga kau tahu mana yang membedakan baik dan yang tidak baik, mana yang benar, mana yang sejati, dan mana yang palsu. Adik-adik semangat untuk sil ya. Dan firman Tuhan ini buat adik-adik semua, buat ibu juga, buat kita semua, mama, papa, om, tante, kakek, nenek, bahwa firman Tuhan harus kita lakukan berulang-ulang. Saat kau duduk, saat kau berdiri, saat kau berbaring, saat kau belajar, saat kau di kantor, saat kau di sekolah, saat di mana saja. Firman Tuhan harus kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah belajar ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman ini, sehingga mengingatkan kami supaya kami melakukan firman Tuhan, sehingga firman itu berbuah-buah dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Ajari kami untuk terus berjuang di dalam kebenaran. Berkati kami semua supaya kami menjadi pelaku firman, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan harian anak.